Shalom, salam damai saudara-saudari sekalian. Kita bertemu lagi dalam ruangan renungan santapan firman Tuhan. Pada hari ini, 18 Jun 2023, bersamaan pada hari Minggu biasa ke-11. Bacaan firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama daripada Injil Matius bab 9 ayat 36 sampai bab 10 ayat 8. Mari bersama mendengarkan dan merenungkan. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuayan memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayan itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 rasul itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain, atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, tanpa kita sadar, kita sudah pun melewati separuh perjalanan dalam tahun 2023. Dan kita sekalian masih meneruskan segala perancangan juga pelayanan dalam komuniti. Inilah peranan sebagai gereja. Nah, Injil pada hari ini mengingatkan kepada kita tentang dua hal. Yang pertama, tentang belas kasihan Allah yang diwariskan kepada kita, yang menjadi suatu tuntutan untuk sentiasa diperhatikan dan diteruskan. Ini terbukti melalui sabda Yesus. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu,
mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuayan itu. Keutamaan pada masa kini adalah karena gereja terus berkembang dan umatnya semakin bertambah, memerlukan pelayan-pelayan, pewarta-pewarta yang peka, terbuka untuk hati memenuhi kekurangan mereka, kekurangan orang lain, dengan kasih Tuhan yang membahagiakan. Hal yang kedua adalah dalam Injil, panggilan kepada 12 murid merupakan permulaan kerasulan awam bagi memantapkan perjalanan pewartaan keselamatan yang dilakukan Yesus dengan mati di salib dan bangkit dari alam maut. Panggilan kepada murid-murid Yesus itu adalah merupakan panggilan pribadi, yang mana memperlihatkan daripada latar belakang yang berbeza. Saudara-saudari, pada masa kini, Yesus juga melalui gerejanya memanggil kita secara pribadi dan mengutus kita untuk mewartakan kasih-Nya kepada seluruh dunia. Dan ia bermula dari lingkungan keluarga kita masing-masing. Oleh yang demikian, pengutusan kita adalah untuk membangun kehidupan bersama di dalam kasih Allah, sehingga kita dapat menikmati keselamatan yang dijanjikan Allah dan kehidupan surgawi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.